masih bersama saya Yasir Nene Ahmad dan juga Ustadz Tio Iskandar di sini dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Semangat banget ya. Luar biasa. Orang muda harus begitu, milenial. Yoi, milenial itu harus kalian. semangat, bro. Semangat. Sis. Nah, kita lanjut nih. Ustadz, tadi kan sebelum jeda tadi ada pertanyaan, apakah ada perbedaan antara sikap ataupun perilaku tetangga dengan seiman dengan yang tidak seiman? Silakan, Ustadz. Kalau perbedaan dalam hubungan kemasyarakatan tidak ada. Tapi hak-haknya menjadi berbeda, gitu ya. Jadi kalau hak kita seakidah, dia punya 3 hak, termasuk hak beragama. Kalau dia di luar daripada keislaman, dia akidahnya berbeda, dia berhak juga terhadap hak tetangga, tapi tidak dalam hak keagamaan kita, gitu ya. Nah, di dalam rangka kita mengatur hubungan yang seperti ini, kita harus membedakan. Ada keyakinan beragama, ada peristiwa beragama, gitu ya. Kalau keyakinan beragama, maka kita harus kembalikan kepada masing-masing kitab suci, gitu loh. Jadi semua orang itu harus bangga dengan agamanya, pasti itu. Kalau dia tidak bangga dengan agamanya, berarti keagamaan dia itu sikap keberagaman dia itu sikap keberagaman yang keliru. Tetapi dia tidak boleh menjustifikasi bahwa agama orang lain itu salah, agama orang itu nggak boleh seperti itu. Tapi dia harus menyatakan dirinya bahwa agama itu bagi saya adalah keyakinan saya dan saya menjadikan itu menjadi baik. Keyakinan saya, akidah saya sesuai dengan kitab suci yang saya miliki, gitu ya. Peristiwa beragama itu sama. Ya. Contoh peristiwa beragama itu apa? Menghormati kedua orang tua, menghormati tamu, ya, menghormati tetangga, ya, menolong orang lain yang mungkin ada masalah. Ketika di jalan kita ketemu orang kecelakaan, kita tolong, itu namanya peristiwa beragama. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Tapi ketika keyakinan beragama, silakan kembali kepada kitab suci masing-masing. Nah, karena Anda ini pada milenial, saya sarankan ya, ada satu buku bagus sekali judulnya The Global Ethics, ya. The Global Ethics itu Hans Kung tulisannya. Seorang pertemuan antar agama di dunia di San Francisco, pada waktu dia kumpul tuh bersama-sama. Agama-agama itu sadar betul bahwa ada kaidah utama, ada kaidah bersama yang harus dibangun oleh setiap umat beragama. Satu, kehidupan yang adil bersama-sama. Kedua, saling menghormati antara wanita dengan laki-laki. Ada tatanan-tatanan yang diatur, tidak boleh berbuat kekerasan antara sesamanya. Kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia, kita selesaikan secara bersama. Itu perintah agama. Bahkan Rasulullah mengatakan demikian loh. Rasulullah mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah kamu dikatakan memiliki iman yang sempurna sebelum kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Bisa dibayangkan? Jadi dalam Al-Quran itu kan sebutan tuh cuma 2. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, khusus disebutkan. Tapi ketika disebutkan ya ayyuhan nas, wahai manusia, enggak disebutkan sukunya itu. Kebetulan saya Tionghoa, Anda mungkin Ambon. Saya Flores, ya, beda-beda kan? Ya. Tapi semuanya itu sama-sama punya nilai kemanusiaan. Kita diciptakan oleh Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan kamu semua manusia dan jin melainkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengabdi itu kan besar. Ya. Ada ibadah mahdoh yang ibadah mahdoh kita itu apa sih? Ibadah kita itu kecil sekali, sedikit banget. Ya. Sholat kalian itu berapa lama sih? Setahun cuma 7 hari. Setahun cuma 7 hari. Ayo milenial kita hitung. Dalam dimensi waktu ya Mas Yasir ya. Coba kita hitung. Tadi yang sholat subuh 1 jam siapa? Ada? Ada yang 1 jam? Enggak ada. Saya 5 menit. 5 menit. Sisanya 50 menit lagi tidur 5 menit sholat kita, 5 kali 5, 25 menit. 25 kali 365 hari, 9.125 menit. 9.125 menit dibagi 24 jam, dibagi 60, ketemu angka 6, sekian hari. Nggak usah dikeluarkan kalkulatornya, sudah saya hitung dari rumah itu. Pintar ya Ustaz. Ustaz pintar matematika juga
juga ya? Iya, minta mantekin ya. Jadi kita hitung, ternyata sholat kita setahun dalam dimensi waktu itu cuma 7 hari. Itu buat yang cowok. Buat yang cewek, dispensasi 20% Mas Yasir. Karena ada halangan setiap bulan dia. Jadi dia sholatnya setahun cuma 5 hari. Nah kalau itu tidak kita gunakan untuk mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan kekurangan. Maka Tuhan kasih dimensi ibadah lain, yaitu dimensi sosial. Dimensi sosial adalah salah satunya hidup bertetangga dengan baik. Masya Allah nih, Ustaz Tio, kalau berbicara soal hidup bertetangga dengan baik, diberikan Allah dimensi sosial untuk berbuat baik, untuk mendapatkan pahala. Ini ada pertanyaan dari teman hati di Twitter. Kita bacakan dulu ya, teman hati. Ini ada pertanyaan teman hati di Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, apa benar menghormati tetangga termasuk contoh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya benar, makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'min zarah gitu loh. Barang siapa beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah, maka dia harus menghormati tamunya. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan dia harus juga menghormati tetangganya. Itu perintah, ya. Jadi menghormati itu adalah satu kategori ajaran kita. Ya, bahwa kita ini di mana-mana punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ya itu, kita punya kualitas hidup. Hubungan kepada Allah diatur, hubungan kepada manusia juga diatur. Yang paling dekat dengan kita. Keluarga kita bisa jauh. Kalian misalnya mahasiswa, kuliah, jauh-jauh kan? Pasti tetangga itu yang nantinya akan membantu kita kalau ada problem, ada masalah gitu kan. Maka berbuat baiklah dengan tetangga. Insya Allah kalau kita berbuat dengan tetangga, maka Allah juga akan baik dengan kita. Amin. Berbuat baiklah dengan tetangga, insya Allah Allah akan berbuat baik dengan kita.